Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, ini sudah hiasannya Natal, semuanya sudah berbau-bau merah semua ya. Dan Bapak Ibu, seringkali kita ketika merayakan Natal, persiapan apa yang harus kita beri ya, karena setiap kali di penghujung tahun ya, di bulan Desember, sebentar saya difoto dulu. Setelah itu sudah ya, jangan foto lagi ya, supaya fotonya bagus ya, nanti kalau saya lagi buka mulut di foto jelek. Jadi sudah selesai. Bapak Ibu, ya ada satu persiapan yang terbaik yang harus kita beri buat Tuhan di bulan Desember Natal, yaitu apa? Hati. Ya. Makanya ada pujian yang berkata, Tuhan jadikan hatiku ini seperti palungan, di mana Yesus bisa lahir dan hadir supaya hidup kita, tentunya kita ada di penghujung 2024, kita rindu masuk tahun baru kita dengan hidup yang baru dan hati yang baru. Segala sesuatu menjadi baru dalam hidup kita itu dimulai dari hati. Hari ini saya akan sampaikan tentang tema ujian hati. Kenapa hati itu harus diuji? Loh Bapak Ibu, ini penting sekali. Seringkali kita itu menjaga ibu-ibu untuk perawatan muka, semuanya dijaga. Benar nggak ibu-ibu? Ya sampai DNA salmon, DNA apalagi ikan tude, DNA ikan asin ya, supaya mukanya tuh mulus ya. Saya kemarin dipaksa sama ibu-ibu. Ibu udah umur 50 loh, ibu harus perawatan. Ibu selama ini perawatan pakai apa? Saya bilang pakai Kelly. Saya ini cuma pakai Kelly, itu resep dari mami saya dan oma saya. Saya nggak pernah perawatan, ya, tapi ibu harus bu. Ya sudahlah, karena dibayari, dipaksa, sudah dipaketkan, ya saya datang lah. Ada perubahan nggak? Haleluya ya. Dan ya suami saya makanya bilang, orang itu ya untuk muka, untuk apa, beli skincare mahal untuk merawat muka. Ya muka. Saudara, kalau saudara beli handphone, iPhone yang terbaru, kira-kira saudara pasang anti gores enggak? Supaya apa? Tidak tergores. Saudara kasih casing yang termahal. Kenapa? Supaya kalau jatuh tidak pecah. Kita sedemikian menjaga barang-barang yang menurut kita tuh berharga. Kita buang uang mahal enggak apa-apa, supaya barang yang kita punya itu tidak tergores, tidak pecah, tidak retak. Tapi sangat sedikit tuh yang berusaha menjaga hati. Amin apa amin? Karena hati itu tidak kelihatan. Tapi kita lupa ternyata banyak di antara kita, bahkan yang duduk hari ini, mukanya sih tersenyum, tapi hatinya udah ancur-ancuran. Nggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat mukanya dari sini. Orang nggak bisa tahu hati kita, ya. Dia bisa tersenyum sama kita, tapi kadang-kadang orang tersenyum di mulut, hati bisa busuk, hati bisa jahat, dan itu nggak ada yang tahu. Makanya kita perlu menjaga hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua berkat di hidup kita itu ternyata bersumber dari Tuhan melihat hati kita loh. Yang pertama, kenapa? Ya kita harus diuji hatinya, karena yang pertama Tuhan melihat hati. Ingat kisahnya pertama kali Saul ditolak dan Daud diangkat Tuhan. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel, dan Samuel bilang kepada Isai bahwa ada satu orang anak laki-lakinya yang akan diurapi Tuhan menjadi raja atas Israel. Waktu Samuel melihat Eliab, kakaknya Daud yang ganteng tinggi, dia bilang pasti ini yang akan dipilih Tuhan menjadi raja. Dari tampangnya sudah kelihatan. Tapi saat itu juga Tuhan berfirman dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Bapak Ibu di sana. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Lalu dibilang apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Jadi kira-kira hati itu penting gak? Penting, lebih dari hartamu, lebih dari uangmu, lebih dari kecantikanmu ibu-ibu. Tuhan tuh lihat hatimu loh.
Jadi ibu-ibu jangan terlalu banyak uang dihabiskan untuk salmon, DNA dan lain sebagainya. Tapi kalau hatimu itu nggak benar di hadapan Tuhan, kau jelek, amin. Buat apa kita cantik di mata manusia, tapi kita jelek di mata Tuhan. Karena di sini dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah itu melihat hati. Ya, jangan pandang parasnya. Kita sering tertipu dengan pandangan yang ada di depan mata. Kita suka lihat orang dari apa yang kita lihat. Ya, banyak sekarang orang tuh menilai kalau ada orang datang, ya. Saya kemarin naik di lift hotel, ada orang masuk, orang kaya-kaya, dia lihat dari bawah sampai atas gini. Apa yang dia lihat, saudara? Ya, sepatunya mereknya apa? Tasnya mereknya apa? Jamnya mereknya apa? Berliannya berapa karat? Itu manusia. Dia hanya melihat yang tampak di depan, yang kelihatan mata. Seindah apapun kita berdandan, kita mempercantik diri, maaf, Tuhan tidak tertarik dengan semua itu. Amin. Ya, makanya jangan kau habiskan banyak uang untuk beli barang-barang yang begitu. Sayang, kalau kau tidak cantik di mata Tuhan, buat apa? Ayo kita lebih peduli apa yang Tuhan lihat daripada apa yang manusia lihat. Buat apa kita menyenangkan hati manusia kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan? Dia bilang begini, saudara, Tuhan berfirman pada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kenapa hati perlu kita uji? Bilang kanan kirimu, karena Tuhan tuh lihat hatimu loh. Bilang kanan kirimu, suami istri bilang, hatimu tuh yang dilihat Tuhan loh. Sambung istri gini, aku enggak tahu loh hatimu. Ya, tapi Tuhan yang tahu. Ya, hati ini bicara sesuatu yang dalam dan ini menarik hati Tuhan. Kalau hidup mau diberkati tahun 2025, perbaiki sikap hatimu Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa hati itu perlu diuji? Karena doamu itu didengar atau tidak. Pelayananmu itu berkenan atau tidak, nyanyianmu di gereja itu berkenan di telinga Tuhan atau tidak, itu tergantung dari sikap hati. Maaf para singers, penyanyi di atas sini, sehebat apapun kau berlatih suaramu bisa merdu sampai melengking. Maaf ya, maaf. Kalau itu hanya menyenangkan manusia dan hatimu itu tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak dengar. Tuhan tidak dengar apa-apa, nggak kedengeran. Mau tahu ayatnya? Yuk buka bersama Mazmur 66 ayat 17 dan ayat 18. Mazmur 66 ayat 17 dan ayat yang ke-18, baca bersama 1, 2, 3. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya apa? Ada niat jahat dalam hatiku, tentulah apa? Tuhan tidak mau saudara doa puasa ya 40 hari 40 malam. Mau kau nyanyi pujian penyembahan sampai apapun ya engkau lakukan, kalau ada niat jahat di hatimu, kalau hatimu tidak kudus di hadapan Tuhan, maaf, Tuhan tidak dengar. Lebih baik kau berhenti berdoa. Capek kau, capek. Tapi perbaiki dulu hati. Makanya kenapa penting hati itu. Saya mendengar khotbah suami saya di WC, di dapur, di kamar tuh ternyata nancep loh buat saya. Tapi pembahasannya kan beda. Dia dapatnya lain, saya dapatnya lain. Saya juga merenung, iya ya. Betapa banyak orang sekarang cuma sibuk mendandani yang di luar, sibuk pelayanan itu yang diurus yang di luar, yang terlihat singers, WL, pemusik yang diurus di seragam terus. Ini besok mau naik pakai apa? Ya, padahal sering kali kita lupa menata hati hidup kita ini.
Ya, mending kau pakai baju seadanya, tapi hatimu itu benar di hadapan Tuhan. Itu yang menarik berkat Tuhan turun atas hidupmu, amin. Jangan kau iri lihat orang diberkati saudara. Ya, tapi coba kau cek hatimu. Daud bilang begini, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Dia berdoa kepada Tuhan. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Kita kalau di gereja nyanyikan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kalau di hatimu ada kepahitan, Tuhan bilang pret. Ngapain lu nyanyi? Munafik kau. Amin. Makanya Yesus berkata, kalau kau datang ke rumah Tuhan hendak mempersembahkan korban atau pujian atau apapun kepada Tuhan, cek dulu apa yang ada di hatimu. Kalau kau masih ada kepahitan sama orang, ada kekecewaan sama orang, pulang, Tuhan bilang, pergi berdamai dulu sama orang itu, baru kau layak nyanyi. Karena kalau kau nyanyi dengan sikap hati yang salah, maaf, Tuhan tidak dengar suaramu. Di silent sama malaikat. Kalau soundman itu dimatikan suaramu, nggak kedengeran apa-apa. Kita ngerti sekarang ya betapa penting hati. Mau kau berseru, mau kau nyanyi pujian bagi Tuhan, kalau ada niat jahat dalam hatimu, Tuhan tidak mendengar. Makanya banyak orang Kristen bertanya, Bu, kenapa doaku tidak dijawab? Puluhan tahun aku berdoa, cek Bapak Ibu. Kalau ada yang jahat di hatimu, doamu tidak tembus. Mau puluhan tahun kau berdoa, tidak didengar. Coba kita baca. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa hati ini harus diuji? Kita lihat bersama, memang harus diuji karena apa? Yeremia 17 ayat 10 ya, lo coba lihat. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 kita baca dengan suara yang keras dan nyaring. Yeremia 17 ayat 10, 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ternyata siapa yang menguji hati dan batin kita? Tuhan. Suamimu enggak tahu, istrimu enggak tahu, tapi Tuhan itu menyelidiki setiap hati dan dia menguji batin manusia. Kita di depan ngomong, oh enggak apa-apa kok. Tapi ternyata dalam hati berbeda. Siapa yang tahu? Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-9 dulu, Yeremia 17 ayat yang 9 Bapak Ibu. Kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-9, di sana dikatakan apa? Betapa liciknya hati. Lalu apa? Hatinya sudah membatu. Siapa yang mengetahuinya? Baru ayat yang ke-10 masuk, aku Tuhan. Jadi orang itu kalau hatinya sudah membatu, dia sudah gak dengar suara Tuhan. Kadang-kadang kalau kita jengkel sama orang, masih ada suara di hati, jangan jengkel, lepaskan pengampunan. Kalau kau nggak langsung peka dengan suara itu, lama-lama hatimu menjadi batu. Dan kalau hati sudah menjadi batu, maka orang itu tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Ini kuncinya dari bagaimana hidup kita diberkati Tuhan atau tidak. Kalau hatimu batu karena kau tidak pernah hiraukan suara Tuhan, kau tolak terus, Tuhan bilang berdamai dengan suamimu, nah jangan berantem 3 hari 3 malam, hello. Roh Kudus akan ingetan, ya hei suami, sudahlah berdamailah, kalau istrimu masih marah, kau duluan lah. Roh Kudus itu mengingatkan kita dari hati. Kenapa Daud itu menjadi seorang yang berkenan? Daud itu bukan hidup tanpa dosa loh. Daud melakukan banyak kesalahan. Tapi Tuhan sangat mengasihi Daud. Kenapa? Karena sikap hati Daud itu luar biasa. Daud itu hatinya mudah berubah untuk bertobat. Ya, ketika dia melakukan dosa Tuhan tegur, dia bertobat, ya. Ketika Tuhan menegur, dia bertobat. Dan itu yang Tuhan mau. Mari kita jaga hati kita. Waktu Tuhan bicara, jangan sampai hati kita ini membatu, saudara. Kalau sudah membatu,
Makanya saya bilang jangan cuma sibuk pencitraan, apalagi kalau Desember gini gereja-gereja ini penuh. Karena Kristen kapal selam bermunculan. Ya, kalau mulai Desember nih, namanya Kristen kapal selam. Kalau bulan Desember dia muncul di permukaan, Januari dia tenggelam lagi. Ya, ini Kristen kapal selam ini, nggak tahu banyak sekarang, makanya ini penuh sekali ini ya, nggak tahu. Apalagi kalau Natal, nggak cukup itu gereja penuh semua tempat, ya, karena Kristen kapal selam. Ya, dia tahu sudah mau akhir tahun, datanglah, masa kita nggak datang? Ini kan Natalan, hari raya. Jadi percuma kita membangun semua rutinitas kekristenan kita yang terlihat kewajiban-kewajiban kita. Kalau kau nggak cek hatimu, bahaya. Coba kita lihat Mazmur 51. Mazmur 51 ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 51 ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata, ya, sesungguhnya ayat yang kelima, ayat yang ke-8 ya, baca bersama 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Waktu batin kita, hati kita ini didapati Tuhan benar, Dia beri engkau hikmat. Hikmat itu untuk apa? Untuk kita menjalani hidup ini. Kita nggak salah ambil keputusan, kita dituntun masuk dalam hikmat Tuhan, sehingga yang kita lakukan itu berkenan pada Tuhan. Waktu hatimu benar, batinmu itu benar, Tuhan itu berkenan. Sebaliknya orang mau pelayanan kayak apapun di atas mimbar, kalau hatinya kedapatan tidak benar di hadapan Tuhan, maaf. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya ini ada orang itu cerita ke saya ini sering bantu satu orang ya. Saya tolong dia, saya bantu dia. Bahkan setiap kali ada apa dia datangnya minta tolong ke saya. Ya, mau bayar utang gak ada duit, minta tolong ke saya. Bukan 1-2 orang, setiap kali saya ketemu orang yang kenal dia, pasti cerita sama saya, dia tuh jelek-jelekin ibu loh di belakang. Ya, hidup ini belum keras, kalau Anda belum mengalami, orang yang merasakan uangmu, pertolonganmu itu jelekin kau, itu berarti belum keras hidup. Amin. Kalau kau cuma dijelekin temanmu, dijelekin musuhmu itu biasa. Tapi orang yang sering kau bantu, kau tolong ketika dia ada masalah, datangnya ke kamu. Dan dia jelekin kau di belakang. Itu sakit gak saudara? Ya, sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya, tiap susah saya tolong. Tiap minta sesuatu saya tolong. Saya mau masukin anak sekolah, nggak ada uang, bantu dong sekian, saya transfer. Ya, saya kejebak utang nggak bisa bayar, saya bantu. Nggak pernah omong, nggak pernah apa, saya transfer. Ya, sampai kadang saya dimarahin suami, ngapain sih kamu tolong-tolong terus orang tuh jahat loh, saudara. Ya, tapi satu kali ada orang yang bilang gini, sudahlah Bu, ngapain ditolong orang kayak gitu? Nggak penting juga orang dia terus jelekin ibu loh di luar. Dan satu kali saya bilang, iya saya stop, saya mau lihat kau seperti apa. Ya saya stop saudara. Tapi ketika saya stop itu, ini di hati ini nggak enak. Di hati ini saya mau tidur malam nggak enak. Saya mau apa itu nggak enak, di hati ini bergejolak terus. Ya, setiap kali saya mau tidur malam, ya itu bergejolak. Setiap kali saya mau apa itu di hati ini bergejolak. Saya jadi tidak sejahtera, jadi tidak tenang, jadi tidak enak. Ya mau makan gak enak, mau tidur gak nyenyak. Di hati itu pokoknya gusar saya. Nah kalau sudah seperti itu, saya tahu nih Tuhan mau bicara nih. Lalu saya tuh mulai belajar mendengar Tuhan. Biasanya Tuhan tuh bicara kalau kita udah mau tidur malam. Kenapa? Karena waktu mau tidur malam itu kita ini sudah gak banyak pikiran. Sudah di atas tempat tidur. Banyak orang malam-malam itu merenung. Iya gak Bapak Ibu? Kalau malam kau ngapain? Merenung atau dugem Bu? Oh lagi di dunia gemetar gak bisa merenung. Ya, tapi orang normal itu kan orang gak normal yang dugem-dugem itu ya. Tapi orang normal tuh kalau mau tidur malam, ini yang saya lakukan. Kalau sudah sikat gigi, cuci kaki, naik di tempat tidur, merenung sejenak hari itu ini. Sampai saya menarik napas panjang, Tuhan terima kasih.
Kau lindungi keluargaku, anakku, bahkan apa yang saya lakukan hari ini itu yang kira-kira menyakiti hati Tuhan dan yang tidak berkenan sama Tuhan. Lalu Tuhan tuh mulai bicara sama saya gini, kamu mau stop berbuat baik sama dia. Iya Tuhan, orangnya itu jahat. Nggak pernah baik-baikin saya. Selalu jelekin saya, padahal dia itu makan uang yang saya tolong sama dia. Kan nggak berdosa juga Tuhan. Lalu Roh Kudus tuh mengajari saya di hati begini. Kau menolong dia bukan karena dia baik. Tapi kau tolong dia karena kau itu baik. Kalau kau tolong orang karena orang itu baik, lalu kalau dia nggak baik kau berhenti menolong, berarti kau sama-sama tidak baik. Tapi kalau kau tetap menolong walaupun dia tidak baik, ya itulah upahmu. Karena orang dunia melakukan hal yang sama. Kalau lu baik, gue juga baik. Lu jahat, oh gue lebih jahat dari lu. Benar nggak? Masih ada di sini begitu? Buka kolam baptisan. Kita rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa daripada jiwamu binasa. Bapak Ibu, lalu saya itu di hati itu merenung. Ternyata itu ada di Alkitab. Coba buka Mazmur 16. Ya, ada semua ternyata yang kita alami sehari-hari ini. Suami saya itu persiapan khotbah, dia bilang gini, ih Alkitab tuh semua ada ya. Saya bilang baru sadar. Kemana aja lu selama ini? Karena dia bukan pengkhotbah. Sekarang jadi pengkhotbah, semua dicari di Alkitab, ada ternyata. Kalau saudara mulai baca Alkitab, saudara bilang, di Alkitab tuh ada ya semua. Saya yakin kalau semua jemaat GSJS ini baca Alkitab, kau sudah gak konseling lagi sama pendeta. Bilang amin dong. Yang tukang konseling itu pasti malas baca Alkitab. Makanya saya sekarang malas nangani orang konseling, sorry ya. Saya suruh apa? Baca Alkitab kau. Kenapa kau konseling? Karena kau enggak pernah baca Alkitab. Saudara mau bilang Debbie Basir galak, terserah deh lu. Kasian deh lu. Benar, orang Kristen zaman now, kau terlalu enak imanmu itu. Karena kurang tantangan, kurang siksaan, kurang aniaya. Makanya apa-apa, bu konseling dong. Apalagi kalau cuma urusan pinjol, wah saya nggak layani. Jangan hubungi saya kalau urusan pinjol ya. Banyak Bapak Ibu sekarang orang Kristen itu, kenapa kau konseling? Karena kau tidak baca Alkitab. Semua yang kita alami di hidup ini ada di Alkitab. Ternyata ini Daud bilang begini, Mazmur 16 ayat 7 dan ayat 8. Coba kita baca sama-sama, Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Apa di sana dikatakan? Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Katakan, ternyata yang saya alami selama ini itu tiap malam Tuhan berbicara, benar itu benar. Daud mengalami juga, aku memuji Tuhan. Tuhan itu selalu mau memberi nasihat sama kita. Cuma kadang kita yang terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk merenungkan dan mendengar nasihat Tuhan. Bapak-bapak, kalau kau stres, ya ada orang, iya bu saya ini soalnya kalau stres saya merokok bu, supaya menghilangkan stres saya. Makanya kau tambah setan hidupmu. Saya tuh paling jengkel kalau dengar ada orang Kristen ngomong begitu saudara. Jadi rokok itu jadi Tuhannya. Kalau kau stres, coba beri waktu untuk Tuhan memberi nasihat. Kenapa saya bilang gak usah konseling sama pendeta? Karena Tuhan itu mau memberi nasihat kepada kita. Tapi kitanya yang tidak punya waktu. Kitanya yang tidak memberi waktu untuk merenung. Ayat ini Daud bilang, aku memuji Tuhan. Nah kalau engkau sudah mengalami nasihat-nasihat dari Tuhan, maka mulutmu itu tidak bisa ditahan untuk memuji Tuhan. Karena kau mengalami sendiri Tuhan menasehati. Coba, saya tuh dinasihati semua orang, stop, enggak usah lagi kau berbuat baik sama dia. Tapi ternyata Tuhan enggak mau begitu. Tuhan bilang, teruslah berbuat baik. Karena kalau kau berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apa upahmu? Kau enggak punya upah apa-apa, karena kau sama-sama baik. Tapi ketika kau berbuat baik sama orang yang jahat sama kamu,
Itulah upahmu di hadapan Tuhan. Tapi jujur kita ini manusia, kalau orang udah buat jahat, kita masih mau gak buat baik sama dia? Jujur, ngomong. Tidak kan? Tidak, karena hati kita rusak. Hati kita gak kita pasang anti gores. Handphone kita pasang anti gores. Tapi hati kita gak pasang anti gores. Bahkan banyak istri yang berkata, saya capek bu sama suami saya. Saya buat baik yang dia balas jahat. Hatiku ini udah hancur. Malas saya, nggak saya layani, saya biarin aja. Mau dibawa kemana rumah tangga ini, mau cerai, oke. Tapi coba ibu-ibu, kalau hatimu kau pasang anti gores, kau lindungi itu dengan firman Tuhan. Saya yakin, waktu kau tetap berbuat baik ketika suamimu jahat, cepat atau lambat, dia pasti bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan, kenapa orang gak pernah berubah? Kenapa suamimu gak pernah bertobat? Karena kau tidak pernah melakukan nasihatnya Tuhan. Kita biarkan hati kita hancur. Kita biarkan hati kita tergores, bahkan retak, bahkan hancur berkeping-keping. Jangan cuma handphone kau belikan anti gores karena handphone ini mahal. Hatimu itu lebih mahal daripada barang yang termahal. Kalau berlian saja kau jaga begitu rupa. Ya, orang punya berlian dijaga sedemikian. Jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang, jangan sampai retak. Kenapa hati nggak dijaga? Hati ini lebih berharga daripada berlian, amin. Hati ini lebih berharga. Daud bilang setiap malam, ya, hati nuraniku mengajari aku. Kalau hatimu bersih, hati menjadi tempat Tuhan berbicara. Tapi kalau hatimu kotor, penuh dengan segala macam yang jahat, maka ya hatimu jadi tempat setan berbicara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, saudara, bahwa hati ini adalah tempat penyimpanan perbendaharaan. Baca Lukas 6 ayat 45. Injil Lukas 6 ayat 45, firman Tuhan di sana berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Amin, sampai di situ. Hatimu ini tempat penyimpanan. Kalau kau simpan iri hati, sakit hati, kepahitan, omongan orang yang jelek, kau simpan semua dalam hatimu, maka hatimu itu jadi tempat penyimpanan yang jahat. Yang keluar dari mulutmu, dari tindakanmu juga semua yang jahat. Makanya gampang, naik mobil orang ngebut di depan, wah gampang terpancing itu. Kalau bapak-bapak hatimu jahat, langsung, ini orang maunya apa ya? Oh dia belum tahu saya ya, digas juga sama gilanya. Tapi kalau hatimu baik, ya mau terpancing ini, oh cari perkara, oh siapa tahu dia lagi buru-buru mau ke rumah sakit. Siapa tahu istrinya mau melahirkan. Kan kita nggak ada yang tahu dengan orang. Tapi belajarlah untuk mengelola hati. Saya ini belajar menjaga hati. Waktu saya belajar mengelola hati, menyimpan firman dalam hati saya, maka lambat laun perlahan karakter saya mulai berubah. Saya dulu juga jahat, lebih jahat dari saudara. Ya, tapi ketika saya menyimpan firman dalam hati saya, Bapak Ibu, maka firman itu mengendalikan hidup saya. Karena hati ini tempat penyimpanan perbendaharaan. Dulu saya apa dikit emosi. Ya, sesuatu terjadi tidak sesuai keinginan saya marah. Tapi ketika lambat laun saya mulai punya firman dalam hati, kemarin tuh saudara, berapa hari lalu, saya ada ketemu dengan ibu-ibu kita di satu restoran, kita membicarakan Natal sama ya bicarakan sesuatu dan lain hal. Lalu saya datanglah ke restoran itu bersama dengan pemilik restoran itu. Ketika lagi ngobrol saya pesan jus ya, suami saya juga pesan jus. Mbaknya itu datang, saya tuh duduk, tas saya di belakang saya. Mbaknya itu datang dari arah belakang. Dia ngasih jus ke suami saya tapi bakinya satu ini di tangan sini, pas saya di sebelah. Waktu dia ngasih ke meja ke tempat suami saya, yang ini tumpah semua
ke baju saya di belakang dan separuh gelas jus itu ke baju saya sampai tembus di celana, yang lainnya masuk ke tas saya sehingga tas saya itu terendam dengan jus merah semuanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tuh jadi saya, ya, itu saya pakai baju, ya tas juga, ya lumayan lah ya, tas berkat itu. Terus ketumpahan seperti itu. Kalau saya yang dulu hati saya belum penuh firman, ya spontan itu saya langsung berdiri, mbaknya itu tak tunjuk benar. Tapi kemarin itu saya kaget kan karena kesiram jus itu dingin belakang saya dan sampai mengalir sampai ke dalam, dan tas saya di belakang saya lihat waduh jus semua. Saya udah mau nunjuk mbak itu saudara. Mungkin sudah enggak kasar, kalau dulu bisa maki kan. Tapi setelah kenal Tuhan enggak maki lah. Tapi mbak gimana sih kamu mbak, enggak punya mata pak? Itu normal kan, kita manusia ya. Kemarin tuh saya sudah mau ngomong gitu saudara. Tapi tiba-tiba di hati saya itu ada suara yang berkata begini. Kalau kamu yang jadi mbak itu, bagaimana perasaanmu? Dan saya tuh tamu yang punya restoran loh. Saya lihat mbak itu sudah ketakutan. Dia ambil tisu, dia lap baju saya, maaf bu. Saya bilang gak apa-apa mbak, semua orang bisa berbuat salah. Saya tenang, saya lap itu tas saya keluarin semua isinya, saya tumpah itu jus dari tas saya lap baju saya. Malah teman-teman saya yang nonton itu emosi saudara. Kok bisa gitu tuh mbak? Mbak tahu gak ini harga tasnya? Saya ngomong, bu gak usah ngomong gitu. Ya, ini juga kalau di laundry mahal loh. Sempat juga terpikir, aduh tasnya rusak sayang ya. Tapi suara di hati ini kalau rusak ya udah tuh pasti ada gantinya. Amin. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu saya tenang, waktu masuk ke dalam mbaknya bilang, bu saya bawa ibu masuk ke ruangan private di tempat bosnya. Saya mau hair dryer belakangnya ibu, saya kasih tisu dulu, nanti saya keringkan bu, karena basah kuyup. Oh iya saya masuk, di dalam tuh dia cium tangan saya, dia minta maaf bu, saya minta maaf bu. Ya dia juga takut dipecat, saya ini tamu yang punya restoran. Saya cuma bisa bilang mbak, lain kali hati-hati ya, enggak apa-apa mbak, semua orang bisa salah. Cuma mbak lain kali hati-hati, kalau mbak nanti dapat orang lain yang seperti mbak bisa kehilangan pekerjaan loh. Saya kasihan Bapak Ibu, seringkali kita nih orang Kristen sombong. Kayaknya sih belum seberapa. Biasanya yang begitu tuh belum kayak banget. Ya. Marahnya itu luar biasa. Kamu tahu enggak ya, gajimu berapa puluh tahun ini bisa beli tas saya? Itu orang yang belum kaya begitu. Ya, kalau yang udah kaya kayak saya biasa aja, nanti juga ada gantinya. Enggak usah tepuk tangan. Maksud saya kaya hati. Amin. Belum selesai nih khotbahnya. Nanti dipotong lagi khotbahnya. Bu Debi khotbah begini, viral lagi. Bu Debi bilang dia kaya. Emang saya kaya? Kaya hati. Orang tuh kalau kaya hati, berkat materi apapun Anda tidak akan pernah merasa rugi. Karena kau kaya hati. Mungkin kau ditipu orang, mungkin kau direndahkan orang, gak apa-apalah. Semua itu Tuhan izinkan terjadi. Saya banyak berubah loh Bapak Ibu. Nyetir sama anak saya, ada bapak-bapak dorong gerobak, anak saya udah, ini bapak ngapain sih, bikin macet aja loh, kenapa juga dia lihat di tengah jalan. Saya bilang, dek kalau kamu jadi bapak itu, coba kau turun, kau jadi bapak itu. Ya enggak kayak gitu juga lah mam. Enggak, kita harus belajar loh nak, menempatkan diri di posisi orang lain. Itu namanya kau sudah mengelola hatimu. Ya, sering kali orang itu, orang Kristen banyak, belum kaya, masih pas-pasan, tapi belagunya udah kayak apaan. Ya saya ingat anak saya cerita, dia punya teman kerja di satu kopi. Temannya ini curhat sama anak saya, gua lagi stres banget nih. Anak saya bilang kenapa? Mak bapak gua kan mau cerai. Jadi gua ini stres, gua harus kerja cari uang untuk biayai hidup gua. Terus gue salah bikin kopi dong sama ibu-ibu. Dan ibu itu marah besar. Dan dia viralkan, dia langsung tag ke kopi
yang di mana tempat dia kerja. Dalam waktu berapa menit, heboh semua dari perusahaan kopi itu di tag, di sini, di area sini, di kopi ini ada pegawai yang berinisial ini bikin kopinya salah. Ya, dan orang itu sudah ditegur, bahkan terancam dipecat. Saya bilang sama anak saya, Mami mau nangis loh dengar kisah ini. Dia kan lagi berhadapan dengan situasi mama papanya mau bercerai. Dia lagi pusing mikirin keluarganya yang dia harus menghidupi hidupnya sendiri. Dan dia cuma salah bikin kopi campur susu. Dan ketemu orang yang sok kaya, yang sombong banget, yang hatinya itu rusak, busuk. Dan itu diviralkan, saudara. Coba kadang-kadang kita tuh enggak ngerti. Kadang-kadang kita tuh enggak punya hati nurani. Seringkali engkau memperlakukan orang kau enggak tahu orang itu sedang ada apa. Seringkali kita enggak tahu kenapa dia sampai bikin satu kesalahan. Saya juga berpikir mungkin mbak itu ketika dia menumpahkan itu, ya kita enggak pernah tahu apa yang sedang dihadapi. Kalau hidupmu mau diberkati, kalau hidupmu itu mau menjadi berkat, mari mulai dari hati, saudara. Kalau hati kita diterjaga, kita gak gampang menghakimi. Ya, bapak-bapak, seringkali juga istrimu itu berulah. Coba kau pahami hatinya, seringkali ada hal-hal yang tidak bisa terungkap. Dan ketika kita ini cuma saling menghakimi, saling menyalahkan tanpa pernah mau sedikit merendahkan hati, maka yang terjadi ya pertengkaran, perkelahian. Tapi coba ketika kita mau merendahkan hati, karena yaitu Yesus bilang, karena dari hati ini timbul segala hal yang jahat, saudara. Dari hati kita ini bisa timbul hal-hal yang bahkan Yesus berkata, coba lihat Matius 15 ya. Ayat 19 sampai 20. Matius 15 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Ya, sampai di situ. Bapak Ibu lihat, dari hati ini timbul semua yang jahat. Sebaliknya dari hati itu juga bisa timbul belas kasihan. Tinggal tergantung kita ini mau jadi perbendaharaan hatimu itu apa. Banyak-banyaklah simpan firman di dalam hatimu. Karena Bapak Ibu ketika hatimu itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai hidupmu. Dia memberkati engkau. Mari kita belajar. Apa yang membuat saya akhirnya tersenyum waktu saya kesiram jus di badan saya. Saya ingat firman itu berbicara di hati saya. Yesus bilang, apapun juga yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Kita kalau mau dihormati, ayo menghormati. Sekaya apapun engkau, tolonglah ketika masuk di lift ada petugas lift, bilang kayak terima kasih Pak. Orang itu sok kaya, saya sering ketemu orang-orang sok kaya. Ya, masuk di lift dengan gayanya. Semua orang dilihat. Dalam hatiku, kau ini napas robot atau apa kau? Tuhan cabut aja napasmu 1 menit, mati kau. Ya kadang-kadang itu ya, hormati. Walaupun dia orang rendahan. Ya, masuk ke toilet, kasih tukang toilet itu uang. Seberapa yang saudara tergerak, ayolah. Kalau hatimu baik, akan banyak kebaikan yang mengalir keluar dari perbuatanmu. Tapi ketika hatimu jahat, semua perbuatan jahat itu keluar dari hidupmu. Karena itu hari ini kita mau bilang sama Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah kami ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan atau tidak?